Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di tugas belajar di luar kelas hari ke-28, yaitu tentang tema Bimba A, I, U, E, O interview yang kedua. Adapun poin yang pertama yaitu kegiatan bermain baca-bacaan. Yang pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan yaitu segala sesuatu permainan yang berhubungan dengan untuk menumbuhkan minat baca pada anak. Kemudian yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatannya itu bisa dengan membaca modul yang sudah dikuasai anak, bisa juga dengan majalah Bimba, kemudian juga bisa dengan buku cerita atau dengan bermain kata verbal, seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuannya pastinya agar anak itu merasa senang nih dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kalau udah senang, diharapkan nanti tumbuh minat bacanya. Kemudian yang kelima, mengapa kegiatan yang keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Yaitu kegiatan baca-bacaan dimulai saat kegiatan inti, dan kegiatan baca-bacaan ini nanti diselingi dengan kegiatan selingan. Kemudian yang kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan atau menjadi prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena kegiatan bermain baca-bacaan ini yaitu diprioritaskan yaitu agar anak itu tumbuh minat baca dan minat belajarnya. Jadi diharapkan kegiatan bermain baca-bacaan ini lebih banyak. Nanti kalau lebih banyak, nanti minat baca dan minat belajar anak tumbuh secara intrinsik gitu, atau dari dalam diri dia sendiri. Kemudian yang keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yang harus dievaluasi yaitu ekspresi anak. Ekspresi anak tuh seneng atau enggak sih dengan kegiatan bermain baca-bacaan ini, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Pastinya yang pertama ketika kegiatan inti dimulai yaitu kita sebagai motivator mengarahkan anak untuk bermain baca-bacaan terlebih dahulu, pastinya dengan sambil melihat ekspresi anak, seneng gak ya dengan kegiatan baca-bacaan ini. Kemudian setelah itu kita bimbing nih anak untuk melakukan kegiatan selingan seperti menulis atau menarik garis. Tapi pastinya kita tetap mengarahkan kegiatan bermain baca-bacaan ini, dan dipastikan kegiatan selingan ini lebih sedikit dan lebih banyak kegiatan baca-bacaannya. Kemudian yang kedelapan, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Yaitu dampaknya nanti dikhawatirkan yaitu minat baca pada anaknya itu sedikit atau tumbuhnya lambat. Jadi kenapa kegiatan baca-bacaan ini jadikan prioritas, yaitu agar tumbuh tuh minat bacanya. Kalau tidak menerapkan permainan baca-bacaan, pastinya kan nanti anak akan tidak senang untuk membaca, seperti itu. Jadi nanti minat bacanya tumbuhnya kurang atau lambat. Kemudian yang ke B, mengenai teori jam bandul, yaitu yang pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul
dan berikan contohnya. Teori jam bandul yaitu teori prioritas di mana kegiatan intinya yaitu bermain baca-bacaan. Contohnya yaitu saat kegiatan inti tadi ketika pertama kali kita mengarahkan anak nih untuk bermain baca-bacaan, kemudian diselingi dengan menarik garis, kemudian baca-bacaan lagi, kemudian matematika, kemudian baca-bacaan lagi, seperti itu. Yang penting kegiatan prioritas baca-bacaan ini lebih banyak daripada kegiatan selingannya. Kemudian yang kedua, apa tujuan penerapan teori jam bandul, yaitu agar setiap anak yang dibimbing itu tetap semangat dan tetap ceria ketika bermain sambil belajar ini, dan nantinya agar tumbuh minat bacanya. Kemudian yang ketiga, kapan sih motivator menerapkan teori jam bandul? Yaitu pada saat kegiatan inti, itu jam setiap saat. Yang terpenting nanti kegiatan baca-bacaannya lebih banyak dari kegiatan selingannya. Kemudian yang kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Kalau menurut saya, jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul itu nanti anak merasa bosan, yaitu karena hanya kegiatannya menulis, kemudian juga hanya menulis, kemudian berhitung, dan tidak diselingi teori bandul, itu nanti minat bacanya itu tumbuh dengan kurang, seperti itu. Dan juga anak itu merasa bosan, seperti itu. Jadi kenapa teori bandul ini diterapkan, yaitu agar nanti saat kegiatan bermain sambil belajar itu anak itu merasa senang, seperti itu. Karena ada kegiatan baca-bacaan ini, dan juga kegiatan baca-bacaan ini yaitu untuk menumbuhkan minat baca. Kalau tidak diterapkan, nantinya ditakutkan minat bacanya itu tumbuhnya kurang, seperti itu. Dan yang keenam, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul seperti tadi, yaitu anak itu merasa bosan, dan dampaknya itu nanti bisa kepada minat baca anak, yaitu minat bacanya itu tumbuhnya tuh lama. Jadi kan kalau nanti seperti nanti untuk kegiatan bermain baca-bacanya dia merasa aku nggak mau baca, seperti itu. Dia jadi merasa malas dan bosan untuk bermain baca-bacaan karena tidak tidak diarahkan untuk bermain kegiatan baca-bacaannya. Jadi minat untuk bermain baca-bacaannya itu kurang.